ini ya, teman-teman yang hadir ini. Ini ada apa namanya, teman-teman yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan video, silahkan diaktifkan ya videonya, supaya kita interaksi dengan ustadznya lebih nyaman gitu ya. Kecuali kalau yang ada apa namanya uzur syar'i lah ya. Nah, sehingga kita juga apa namanya menghormati cara menuntut ilmu ya, mungkin. Jadi salah satunya mungkin insya Allah dengan cara apa namanya mengaktifkan video kita. Buat yang tidak ada masalah untuk menghidupkan video. Baik, kita punya jadwal waktu dari jam 20.00 sampai dengan 21:20. Semoga penggunaan waktu kita tepat ya. Baik, kami coba memulai kegiatan ini, kajian rebuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rebuan Yayasan Zizkes BSMI. Insya Allah tema yang sudah disiapkan pada malam hari ini adalah agar pahalamu tetap mengalir. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rishan Nur Hakim, LCMA. Semoga Allah berkahi ilmu yang akan kita peroleh dari Ustadz dan menjadi tambahan pahala buat kita dalam rangka kita menyediakan waktu kita, mengosongkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang sama-sama merindukan kekasih kita. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara inti kita mulai, profil singkat Ustadz yang sampai ke saya cuma satu baris, yaitu alumnus Universitas Al-Azhar dan Muhammad V Maroko. Al-Azhar Mesir dan Muhammad V Maroko. Afwan Ustadz, aneh cari CV antum nggak ketemu di internet, belum nemu Ustadz. Tapi kajian Ustadz banyak di situ. Bahkan sampai ke Jerman segala.
apaan juga nih. Ini aduh agak apa namanya untuk kajian rebuan nih jarang hadir. Kayak malam hari ini juga aneh baru nyampe rumah, masuk rumah udah langsung on ini karena jaraknya jauh. Kebetulan aneh kerja di Tangerang, Ustaz. Jadi agak butuh waktu sekitar 1 jam kalau nggak macet. Kebetulan tadi macet jadi agak lama. Kemudian mencoba mencari tahu profil Ustadz, jadinya nggak terlalu banyak menemu, kecuali Ustadz kayaknya masuk ke pengurus Muhammadiyah di Maroko ya mungkin ya. Allah alam, mana yang nggak tahu itu. Betul betul. Oke, ya mungkin itulah. Sayang sebenarnya Ustadz kalau kita nggak mendapatkan apa namanya CV dari Ustadz gitu kan. Jadi sebenarnya bisa melihat apa namanya latar belakang itu, jadi enak sebenarnya kita apa mengenal lebih dekat Ustadz Rishan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan berikutnya saya lah mungkin yang belum tahu ya, mungkin teman-teman di sini udah tahu semua lah ya. Oke. Baik. Untuk pembukaan sudah dilakukan. Pukul 20.10 adalah jadwal Ustadz untuk menyampaikan materi inti. Pada teman-teman di sini ada Kang Asep dari Kota Serang juga saya lihat, kemudian ada teman-teman yang lain. Salam kenal semuanya, ini salam dari Kota Serang untuk teman-teman BSMI dan para apa namanya masyarakat umum yang ikut menghadiri kajian kita malam hari ini. Banten ya, Banten. Banten Ustadz, kita dari Banten di ibu kotanya, Kota Serang. Iya. Baik Ustadz, ini udah 20.10. Kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti kita, materi dari Ustadz Rishan. Kepada Ustadz Rishan, Nur Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Basuki, para staf BSMI, juga moderator, Kang Cahyo ya. Saya sebut Akang aja mungkin ya karena di Banten masuknya ada darah-darah Sunda juga, tapi namanya Mas Cahyo, apa saya bilang Mas Cahyo aja ya? Mas saja lah. Iya, betul. Terima kasih atas waktunya. Memang kemarin dari Mas Dimas ada permintaan CV, cuma kebetulan saya lagi di jalan. HP yang saya pegang ke riset datanya, biasanya kalau ada yang minta CV itu langsung forward aja ada di HP saya. Qadarullah kemarin HP-nya mungkin baterainya ngedrop atau tempat ngeceknya udah nggak jalan gitu. Jadi saya belum sempat untuk memberikan CV saya. Dan saya pikir ya sama-sama aja lah. Saya juga yang penting seperti yang tadi disampaikan, pernah di Al-Azhar, pernah juga di Muhammad V sini, pernah juga di Lipia Jakarta untuk belajar bahasa Arab.
belajar bahasa Arab yang fusha ya. Sebelumnya tentu di pondok pesantren juga di Garut. Pondok pesantren saya belajar ilmu alat, kemudian basic-basic ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Kemudian ngambil jurusannya ilmu sosial, sehingga mengantarkan saya masuk ke Al-Azhar ya, ilmu agama. Nah, sebelum berangkat, saya kuliah dulu di LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Dia merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah Riyadh, ya, pusatnya di Riyadh. Di 2 tahun itu belajar bahasa Arab, dari mulai muhadatsah, kemudian kitabah, mendengar juga istima, listening ya kalau dalam bahasa Inggris. Semuanya kita bahas karena di pesantren itu fokusnya ke qiraah saja, baca kitab gitu. Nah, karena mau ke Timur Tengah, jadi kan bukan cuma baca aja kalau di Timur Tengah, karena hidup di lingkungan kita semuanya berbahasa Arab. Jadi tidak cukup kita cuma bisa baca kitab saja, dan mereka pun ternyata ketika saya terjun ke masyarakat, terutama bangsa orang yang tinggal di negara Arab itu, mereka juga sama saja orang yang tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar kaidah, tidak belajar Al-Quran, mereka tidak paham ini dibacanya fathah atau dhammah ya. Ketika ada kata ja'al waladu, waladu apa waladi apa walada, orang anak telah datang, sama aja mereka tidak tahu apa du apa di apa da, karena memang mereka tidak belajar secara teori, cuma mereka belajar praktek dalam bahasa. Nah, malah kadang-kadang ironisnya adalah di negara Arab sendiri, orang-orang yang hidup di negara Arab itu malah kadang-kadang orang-orang yang non-Arab lebih paham untuk membaca dan menafsirkan ayat-ayat daripada orang Arab itu sendiri. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah selama kita bisa belajar Al-Quran, hadis, fikih, itu insya Allah tidak ada istilah dia orang Arab atau bukan, dia orang non-Arab atau bukan. Selama dia bisa belajar, insya Allah dia bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis yang memang bahasanya adalah bahasa Arab Fusha. Nah, di Mesir, teman angkatan saya mengajar Al-Quran anak orang Mesir. Orang Mesirnya itu juga dia belajar ilmu agama, tapi mempercayakan kepada orang Indonesia yang dia memang hafid, suaranya bagus, ya. Dia dari Padang, jadi dipercaya. Nah, ini artinya benar bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, itu benar adanya gitu ya. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ya orang yang memang dia paling takwa, yang mau belajar bahasa, mau belajar Al-Quran, belajar Islam, dia akan bisa mencapai kemuliaan. Sama saja semuanya bisa mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, ya. Tidak peduli dia berasal dari mana. Mungkin itu sedikit CV saya lah. Ya. Dan tema yang kita bahas ini sebenarnya sederhana. Ketika saya menawarkan judul ini, sebenarnya kita semua akan teringat satu hadis yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hadisnya kurang lebih 5.000 sekian ya, 5.000 sekian, yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah, meskipun usia atau meskipun beliau masuk Islam atau dalam jangka waktu 3 tahun, waktunya singkat tetapi banyak meriwayatkan hadis. Nah, disinilah salah satu celah yang dipakai oleh orang-orang orientalis, bagaimana menghukumi atau bagaimana mencela atau mencari celah bahwa kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun sekian bulan tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Mereka ingin bahwa hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah itu sebisa mungkin tidak sampai kepada kita saat ini, karena kita tahu orientalis rata-rata
belajar Islam, orang Barat yang belajar Islam itu rata-rata yang paling banyak adalah ingin mencari celah-celah di mana kekurangan dari Islam itu sendiri. Meskipun qadarullah ternyata makin digali ilmu Islam, makin banyak orang yang insaf ya. Makin dicari kesalahan dan kekurangan Al-Quran, justru makin dia menemukan berbagai macam keajaibannya. Tidak sedikit juga orientalis yang akhirnya jadi masuk Islam karena Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tidak sedikit pula yang mempelajari hadis, justru dia jadi sadar, jadi munsif. Nah, orientalis yang di hatinya sudah memang dasarnya benci kepada Islam, dicari-carilah. Salah satunya adalah sosok Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang mereka cari kekurangannya. Salah satunya adalah kenapa hadisnya paling banyak, tetapi umur atau pergaulan beliau dengan Nabi Muhammad SAW itu hanya 3 tahun saja. Mana mungkin? Nah, mereka berniat ingin meruntuhkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal ternyata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu banyak yang umat Islam saat ini pakai. Nah, tentu kita bisa menjawab ya, para ahli hadis sejak zaman dulu juga sudah bisa menjawab. Bahkan Abu Hurairah sendiri sudah mewanti-wanti ini bakal terjadi fitnah ini masa depan. Mengapa? Ya persoalannya sama seperti yang beliau prediksi. Akhirnya beliau sebelum meninggal ya itu sudah menjelaskan sendiri. Sebenarnya yang saya riwayatkan ini hanya ada beberapa hadis yang banyak juga yang tidak saya riwayatkan. Takut fitnah nanti. Ini saja sudah nanti bakal muncul fitnah. Maka beliau menjelaskan, saya 3 tahun lebih, tetapi kata beliau, saya itu sering mulazamah kepada Rasul. Sering mulazamah itu terus mendekati kepada Nabi. Orang-orang sedang berjualan di pasar, dia tetap bersama Nabi mencari ilmu. Orang bekerja, dia tetap bersama Nabi. Orang istirahat, dia tetap bersama Nabi, seperti itu. Jadi wajar secara logika kalau orang terus bersama Rasulullah ya, terus membersamai Rasulullah, tentu dia akan mendapatkan lebih banyak hadis yang dia dapat, yang dia serap daripada yang lain. Jadi tidak ada disambi-sambi. Ternyata ini logis sekali ya. Orang yang saat ini misalnya untuk kalau kita tarik ke dunia masa kini kan juga bisa ada yang selesai S1 kurang dari 3 tahun ya. S2 bisa 1 tahun itu karena dia fokus di situ terus berhubungan dengan dosennya dan akhirnya bisa selesai. Itu sebenarnya kan bisa logis gitu. Nah, Abu Hurairah selalu bersama Nabi. Kata Abu Hurairah, aku selalu bersama Nabi. Ketika orang fil aswaq, beliau tetap bersama Nabi. Maka dikenalnya dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang memang fokus bersama Rasulullah, mau di masjid, dimanapun beliau menyampaikan ilmu, dia serap oleh Abu Hurairah. Nah, salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis yang terkait dengan tema kita saat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Idza matal insanu, apabila mata meninggal atau wafat, al insanu manusia, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah darinya amal-amalnya. Artinya selesailah tugas dia dalam beramal dan selesai pula dia mendapatkan balasan dari amal itu. Seperti sholat, sudah wafat selesai, berarti dia tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat dan dia tidak mendapatkan pahala sholat lagi karena memang sudah selesai tugas. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Jadi punya anak soleh dan dia selalu berdoa untuk orang tuanya. Nah, 3 hal itu kalau dia melakukan amal tersebut, walaupun sudah wafat, maka pahalanya, kebaikannya akan tetap mengalir untuk dia. Begitu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya.
Barangkali demikian ya. Ini sudah sangat jelas sekali dan sangat masyhur di kalangan kita. Jadi saya sekedar mengingatkan kembali ya, barangkali kita lupa atau kita mulai kendor untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sedekah jariah ya. Ini kita ingatkan kembali bahwa sedekah jariah yang kita lakukan atau sedekah ya, itu kalau dia bermanfaat, kemudian terus mengalir manfaatnya untuk orang banyak, maka itu akan menjadi bekal kita sebagai pahala yang terus mengalir kepada walaupun kita sudah wafat. Nah, subhanallah ya. Baik. Yang pertama, kita langsung masuk. Sebenarnya itu 3 yang utama. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tambahan penjelasan dari hadis tersebut. Sebelum ke situ, maka salah seorang pensyarah dari hadis ini menjelaskan seperti ini. Beliau mengawali pembahasannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara rahmat Allah ini luas sekali ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kemudian inna rahmati wasi'at ghadabi. Jadi kalau berbicara rahmat dan kasih sayang Allah itu selalu mendahului kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berbicara tentang maha kasih dan maha sayang Allah itu wah luas sekali, luas sekali. Hal-hal yang kita anggap biasa-biasa saja ya, atau hal yang kita anggap ini merupakan keburukan atau ketidakbaikan bagi kita. Tetapi di balik itu ternyata Allah dengan ketelitiannya justru menyelamatkan kita dari keburukan. Nah, maka dalam penjelasannya beliau memulai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini bahwa rahmat Allah itu khususnya terhadap orang-orang mukmin itu salah satu di antaranya adalah Allah memberikan kesempatan, memberikan kebaikan yang bukan hanya didapatkan manfaat dari kebaikan itu bukan hanya di dunia dan bukan hanya ketika orang tersebut masih hidup, tetapi jauh ketika dia sudah wafat pun ya, bagi orang mukmin dia akan bisa mendapatkan pahala yang terus-menerus dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara yang tadi itu ya. Di antaranya tiga hal tadi. Beliau min rahmatillahi ta'ala bi'ibadihil mu'minin an abqa lahum ba'da mautihim minal a'mal ma la yanqati'u thawabuhu anhum. Fa huwa yadurru 'alaihi minal hasanat ma yukhaffifu anhum al-'uqubat aw yarfa'u lahumud darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk orang mukmin untuk melakukan amal bukan hanya manfaatnya dirasakan ketika hidup tapi juga setelah meninggal. Manfaat itu bukan hanya pahala yang terus mengalir tetapi bentuknya itu bisa nanti menghapuskan kejelekan atau meringankan siksaan. Kan kadang-kadang ya kita ini merasa bahwa kita sudah banyak melakukan kebaikan dan sepertinya minim melakukan kezaliman ya. Minim melakukan kezaliman, kejahatan. Kenapa kayaknya kita sudah sholat 5 waktu, sudah terjaga, sholat sunnah sudah sering terjaga, bahkan sholat tahajud. Jadi kadang-kadang kita terjerumus pada al-i'jabu bin nafsi, merasa bangga, merasa takjub dengan diri kita yang sudah baik. Nah, kita sudah bergabung di komunitas BSMI, ini kan amal sosial yang Masya Allah ini masuk kategori amal jariah ini. Karena manfaat untuk orang banyaknya benar-benar dirasakan nanti. Bahkan kalau sudah para pengurus sudah habis masa jabatan misalnya, tetapi di masa itu banyak melakukan terobosan-terobosan yang bersifat memberi manfaat untuk orang banyak, gitu, itu besar sekali. Tetapi kadang-kadang barangkali mungkin kita merasa sudah tergabung dalam komunitas ini, yang merasa sudah menjadi orang yang kita alhamdulillah ya sudah menjadi orang baik yang tidak merasa tidak sudah ini sudah cukup sepertinya kita sudah terlindung nih sudah aman nih gitu.
Bukan hanya itu ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasa ujub. Nah, inilah kalau ujub itu memang kaitannya dengan introspeksi diri dan muhasabah. Tidak terkait dengan masalah jamaah, tapi itu kembali ke diri kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang begitu ya, kita merasa sudah ini, tapi ternyata barangkali kita masih melakukan kezaliman-kezaliman baik terhadap diri, keluarga, masyarakat gitu ya, yang tidak terasa. Nah, rahmat Allah itu sampai ke situ. Wallahu latifun bi'ibadi itu sampai ke situ. Nanti kejelekan-kejelekan kita, ya, mungkin kesalahan-kesalahan kita itu dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, itu bisa terhapus juga, bisa dikurangi ya akibat yang buruknya itu dengan amal-amal jariah ini. Hariyum bil mu'mini ayyakuna harisan ala hadhihi al-a'mal allati la tanqati'u ba'dal mauti. Masalahnya kan kita ini ketika meninggal dunia itu tidak tahu sudah sampai mana amal kita nih. Sudah cukup apa belum ya? Ini yang jadi masalah. Kenapa Allah sampai akhirnya memberikan kesempatan ini? Karena kita tidak tahu cukup tidak nih pahala kita ini untuk nanti mendapatkan ridha Allah di surga. Nah, maka oleh karena itu dikasihlah kesempatan ini. Kita tahu bersama ya, wafat itu tiba-tiba, terutama ketika COVID kemarin ya, benar-benar semuanya serba tiba-tiba. Rata-rata ya keluarga kita atau saudara kita, akan rekan kerja kita, itu kan tidak bisa ditebak gitu. Dan Masya Allah ya, mereka dipanggil lebih dulu itu kan kita semua tidak tahu. Nah, oleh karena itu dikasihlah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ketika kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kita punya tabungan, punya investasi. Kita sebutnya sebagai investasi amal. Waqad jaa fi hadisin akhar. Nah, ini idh huwa ahwaj ma yakunu ba'da mautihi. Nah, tentu hal tadi ini kalau kita misalnya jatah kita ini kalau sudah abad ini mungkin kita sudah selesai ya di abad ini sudah selesai. Abad ke depan kalau masih ada waktu itu kan kita nggak tahu kapan hari kiamat itu. Nah, ketika kita sudah sampai waktunya dan kiamat belum terjadi. Nah, kita kalau sudah punya pos ini, Masya Allah, itu jadi investasi yang sangat baik sekali. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu ya, mukadimah pertama yang disampaikan oleh ulama tentang hadis ini mengomentari bagaimana rahmat Allah itu, ya, kasih sayang Allah itu sampai pada titik itu ya. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Kita harus percaya kepada ini, harus mengimani ke rahmat rahasia dari kasih sayang Allah ini. Karena kalau kita tidak meyakini hal ini, kita bisa sering suudzon ya kepada Allah. Kita sering suudzon. Nah, kemudian yang pertama, kita langsung ke bahasan pertama, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Yaitu kata Imam Nawawi di sini disebutkan, baca qala al-Imam Nawawi anna amal al-mayit yanqati' bi mautihi wa yanqati'u tajaddudu thawabi lahu illa fi hadhihi al-asya'i tsalatsa. Ini tadi sudah kita jelaskan. Perbuatan manusia setelah meninggal selesai, kecuali 3. Mengapa 3 hal itu yang disebut? Li'anna likaunihi sababaha. Nah, ini karena yang disebutkan tadi itu menjadi penyebab apa itu namanya? Sababaha itu apa namanya ini? Misalnya gini. Kalau amal itu sudah terputus, sudah hilang, maka nggak ada lagi kan pahala ya. Nah, kalau yang 3 itu, mengapa 3 itu? Karena ketika misalnya bersedekah, salah satunya misalnya kita sebut wakaf ya. Wakaf itu kan masih terus dikelola. Dia memberikan manfaat untuk orang lain. Memberi manfaat untuk orang lain itu dia masuk kebaikan. Nah, karena dia memberikan manfaat itu, maka siapa yang melakukan atau yang memberikan wakaf itu? Nah, berarti dia menjadi penyebab terus-menerusnya manfaat wujud gitu ya. Kata Imam Nawawi, kenapa sedekah jariah begitu? Ya karena dia yang menjadi penyebabnya. Termasuk anak soleh. Kenapa anak soleh orang tua mendapatkan pahala jariah? Ya karena kan pertama
dari mulai dia orang tua itu melahirkan secara fisik, kemudian merawat, mendidik gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kan penyebab, salah satu faktor penyebab adanya anak itu kemudian sampai dia soleh itu adalah orang tuanya. Maka ketika anak itu soleh, kemudian dia berdoa apalagi, maka orang tua akan mendapatkan pahala jariah itu karena dialah salah satu penyebab adanya anak itu atau penyebab orang anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ini kalau di eh, pengajian Eropa itu sering ditanyakan, Ustadz, gimana ya kalau saya tidak punya anak gitu, tapi saya mendidik anak orang misalnya, sampai dia biayai dan lain-lain itu, terus dia mendoakan, itu gimana gimana Ustadz katanya, apakah ada jaminan dia, apakah saya bisa termasuk orang yang menjadi bagian dari hadis ini, begitu ya. Nah, saya bilang, wah ya Allah a'lam bishawab, kalau soal pahala kita tetap harus mengacu pada keterangan. Tapi kalau saya berpikir, ketika ketika orang kan ditakdirkan berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan bisa memiliki keturunan, ada juga yang mayyasha'u aqima. Ada yang memang ditakdirkan tidak memiliki keturunan. Itu sudah takdir Allah. Berusaha sana sini karena memang Allah takdirkan ya uji dengan tidak memiliki keturunan, berarti dia sabar dan lain-lain. Dia memang sudah tidak bisa kalau memang sudah takdirnya. Tapi ada kesempatan lagi karena menyebutkan waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Maka disinilah peluang orang tua angkat, orang tua asuh gitu ya, yang sampai anaknya menjadi soleh, di sekolah ke sekolah Al-Quran, sekolah tahfidz, sampai dia selalu ingat terus kepada ayah angkatnya, ibu angkatnya, dan dia mendoakan. Itu pun insya Allah masuk kategori jariah bagi dia, gitu ya. Jadi ibu bapak jangan khawatir, gemar-gemarlah memperbanyak anak asuh, anak angkat yang dibiayai sampai dia soleh berhasil. Karena kalau anak soleh, insya Allah dia akan mendoakan, karena dia tahu hak-hak orang tua walaupun bukan orang tua asli. Walaupun anak asli, tapi dia tidak soleh, tidak mendoakan, ya susah juga dia jadi syafaat orang tua ya. Jadi masya Allah, disinilah barangkali kehebatan Rasulullah ya dalam menerjemahkan. Sepertinya terputus ya. Kita coba tunggu ya. Baik teman-teman, kita sembari menunggu Ustadznya masuk kembali. Mohon silahkan dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan ya. Kita punya waktu terbatas, cuma kurang lebih sampai dengan setengah 10 sampai dengan penutupan kegiatan kajian kita malam hari ini. Silahkan menyiapkan pertanyaannya. Bertanya langsung mungkin lebih diutamakan ya, dibandingkan dengan menulis. Saya lebih suka ada interaksi selain suara saya dan suara Ustadz di sini. Baik, apakah Ustadznya sudah masuk, Mas Dimas? Bisa dipantau? Belum, Pak. Baik.
Ini kelemahan apa namanya, kajian online, sering terputus di ustadznya atau di kitanya, sehingga terkadang ilmunya putus, kurang lengkap. Tapi mudah-mudahan ustadznya bisa segera bergabung dan melengkapi ilmu yang baru setengah jalan diberikan pada kita. Jadwal Ustadz insya Allah sampai dengan 21:10. Dokter Basuki lagi nggak sibuk, dok? Setiap Rabu kan ada kajian. Ini belum masuk ustadznya ya? Belum, dok. Habis baterai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, panjang umur. Alhamdulillah. Mohon maaf. Ini biasanya saya cek ke ini laptop baterai saya pasang, ternyata modemnya ya kelupaan. Silahkan dilanjutkan, Ustadz. Ya baik ya. Ini kita sedikit lagi lah. Jadi begini, baik ya, izin lanjutkan. Nah, soal anak soleh tadi saya sampaikan di jamaah, terutama yang di Eropa ya. Kita tahu kan memang kehidupan di sana bermacam-macam. Pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan pun bermacam-macam. Dari mulai bagaimana soal halal, terutama halal haram, kemudian bagaimana terutama yang terkait dengan masalah keluarga anak soleh. Ya, mereka yang saya dapatkan benar-benar yang mengaji itu merindukan suasana yang dijelaskan oleh hadis ya. Ya, bagaimana mereka merindukan untuk tetap ke masjid itu karena mereka minoritas. Nah, akhirnya banyak yang menggalang dana untuk membangun masjid walaupun kecil, seperti di Hamburg dan lain-lain. Kalau Muslim Turki mereka punya kerjasama dengan orang pemerintah Jerman ya, jadi mendirikan masjid-masjid banyak tuh ya di Jerman terutama. Masjid-masjid Turki bahkan sampai dibuat sangat indah sekali itu ya, yang di Kolon itu ya, Dok, Kolon itu sampai arsitek bagus sekali. Dan itu terang-terangan kalau di beberapa negara Eropa kan tidak boleh dia berbentuk kubahnya itu tidak boleh. Tapi kalau Turki saya lihat mereka bebas-bebas aja ya, karena barangkali pemerintahannya mampu melobi ya. Kemudian juga warga Turki juga banyak di sana. Bahkan lama-lama orang Eropa sendiri, orang Jerman sendiri kan punya anak itu, artinya mereka tidak terlalu perhatian terhadap keturunan atau anak. Apa sih bikin repot gitu ya. Jadi anak-anak muda yang saat ini tuh pada tidak mau menikah, kemudian memiliki anak. Dari situ diprediksi populasinya kalau begitu nanti warga asli itu akan berkurang terus. Sementara orang-orang Muslim yang hijrah atau migrasi ke sana justru mendapatkan motivasi yang dalam arti motivasi dari hadis Rasulullah juga kan, mereka banyak anak, banyak berkah gitulah ya, menikah dengan yang banyak keturunan, akhirnya mereka justru nanti bisa lebih banyak daripada penduduk lokal. Udah gitu yang memiliki anak dia diberikan santunan sampai 3 apa 5 ya, lupa saya itu, oleh negara gitu. Nah itulah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu yang disampaikan ya, seputar itu. Salah satunya tentang tadi anak yang soleh itu. Ustaz, saya mengeluh
belum punya keturunan, ya tenang Ibu, insya Allah. Ibu punya punya anak angkat yang dirawat dengan baik, dibiayai sampai soleh, kemudian dia mampu mendoakan, insya Allah itu akan jadi jariah juga walaupun kita sudah wafat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain ini lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan amal atau pahala apa yang bisa terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya kebaikan dan amal yang akan terus didapatkan, atau khususnya kebaikan pahala yang akan terus didapatkan oleh orang mukmin ketika beliau sudah wafat adalah ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang beliau ajarkan dan beliau sampaikan lagi kepada orang lain. Ini memperkuat di ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu, nah ilmu apa aja? Ya, khususnya ilmu yang terkait tentu dengan kewajiban-kewajiban kita ya. Kita punya ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu tentang mengurus jenazah dan lain-lain ya. Ketika kita masuk ke pelosok-pelosok membantu orang-orang yang tertimpa musibah misalnya, itu ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit ya, bukan hanya kita memperlihatkan kesehatannya, mentalnya, tapi juga kita kasih ilmu. Itu sedikit-sedikit, mungkin kita nggak sadar ya, ketika orang lagi diperban, kemudian dia mau wudhu bagaimana, kita tahu ilmunya. Tidak perlu dicuci, cukup tayamum, cukup diusap. Nah, karena memang kalau ada uzur, boleh tidak berwudu tapi diganti dengan tayamum. Itu kalau dia ternyata diserap dengan baik oleh pasien dia, ya, oleh orang yang kita tolong, kemudian dia ajarkan lagi kepada anaknya, ternyata nak misalnya ini tidak perlu dicuci kalau kita ada luka yang sangat berbahaya kalau kena air. Itu sebelumnya mungkin dia tidak tahu ya, dan itu jadi ilmu dia yang melekat pada dia gitu. Akhirnya insya Allah itu akan jadi jariah buat kita karena kita mengajarkan ilmu yang sepertinya sederhana, tapi itulah ternyata dari kita ilmu yang pertama dia dengar. Nah, jadi jangan pelit untuk berbagi ilmu karena boleh jadi orang yang kita ilmu yang kita sampaikan itu bagi objek yang kita sampaikan itu mungkin baru pertama ya. Makanya saya ketika diundang pertama ke dakwah di Brussels ya, sedikit cerita saja. Itu saya baru LC dulu ya, belum master. Saya membayangkan bagaimana di Eropa Muslim dan lain-lain itu ya. Tapi ternyata oh iya, mungkin ya barangkali ilmu yang sedikit saya ini bisa bermanfaat untuk mereka gitu. Ya saya sampaikan apa yang saya punya, saya sampaikan berdasarkan penjelasan dari kiai dan masyayikh saya di Al-Azhar, saya sampaikan begitu. Barangkali itu bagi orang-orang yang saya sampaikan itu baru pertama. Dan kalau itu melekat ya, biasanya kan kalau pertama kali mendengar itu dia tetap nempel. Nah itulah dia akan jadi jariah buat kita. Jadi jangan pelit untuk berbagi ilmu. Oleh karena itu maka kita mesti ingat guru-guru kita juga ya. Kita bisa tahu huruf-huruf Al-Quran itu tentu dari guru-guru kita yang barangkali sudah mendahului kita, itu insya Allah akan jadi jariah buat mereka. Itu jangan lupa mendoakan mereka. Maka di hadis tadi itu jelas sekali, ilmun 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disampaikan kembali. Ya, jadi akan mengalir pahalanya jariah. Yang kedua adalah wawala dan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Itu sudah kita bahas sedikit. Jadi anak soleh yang ditinggalkan. Nah, jadi anak soleh itu sendiri maka nggak mungkin mereka jadi soleh kalau kita juga tidak berusaha untuk soleh. Ini jadi PR kita sebenarnya. Ya Allah, saya ingin memperoleh anak yang hafid. Ya kita juga baru hafal, ama juga nggak tamat-tamat. Ya. Gimana anak kita mau jadi hafid gitu. Artinya anak kita doakan dan cita-citakan menjadi soleh, menjadi hafid. Ya, kita juga berusaha untuk soleh dan berusaha untuk selalu dekat Al-Quran, gitu kuncinya.
Yang ketiga adalah mushafan warathahu, mushaf yang diwariskan. Kita mendengar orang yang bagi-bagi Al-Qur'an. Kemudian mushaf ya, kita nyebutnya mushaf. Mushaf itu kan berarti mushaf. Kita nyebutnya mushaf, artinya rasem Al-Qur'an yang bentuk tulisan gitu. Kalau Al-Qur'annya kan ada di Lauhul Mahfuz, hanya disebut mushaf yang diwariskan. Saya mendengar baru-baru ini kan ada dai ya, mu'alaf ya. Mu'alaf itu masyhur juga, itu mu'alaf di Indonesia, mu'alaf dari apa ya? Kita tahu bersama ya, mu'alaf. Pendiri Mu'alaf Center Indonesia kalau tidak salah ya, Dok ya. Itu saya membaca dan mendengar testimoni orang-orang yang pernah kenal dengan beliau itu, subhanallah itu. Benar-benar saya nilai subhanallah ya. Saya nggak tahu banyak, tapi dari beberapa testimoni itu salah satu yang beliau selalu gemborkan itu kan untuk bersedekah dan wakaf mushaf, kemudian nanti ada sumur yang digali untuk dapat air bersih. Nah, salah satunya adalah mushaf yang diwariskan. Katanya ketika di Mekah itu dicari titik-titik mana yang bisa orang mengakses mushaf yang ada di depan mereka gitu. Mengapa ya? Salah satunya adalah ketika kita bisa mewariskan mushaf yang baik tentu ya. Kemudian orang bisa mengakses mushaf itu bisa menjadi amal jariah buat pelakunya atau buat yang mewakafkannya. Mushafan warathahu. Mushaf yang tentu kita mesti melihat ya mana yang membutuhkan ya. Mana yang membutuhkan. Kalau di sini di Maroko itu subhanallah memang tiap masjid itu disumbang oleh raja mushafnya itu. Mushafnya mushaf dari raja. Jadi ini raja ini banyak sekali nih ininya nih. Jariahnya sebenarnya. Kemudian masjidan banahu atau masjid yang dia bangun. Masjid yang dibangun, orang sholat di situ, kemudian pahalanya mengalir orang yang ikut berembuk membangun masjid tersebut. Tentu ini barangkali sudah jadi program ya BSMI mungkin ya, mudah-mudahan. Karena barangkali tentu setelah melihat mana masjid yang diperlukan di daerah tersebut ya, masjid dan banahu. Kalau masjid sudah benar-benar mudah diakses oleh orang yang memang membutuhkan, selama orang sholat di situ insya Allah jadi jariah. Ini juga bisa mengingatkan kita bahwa apa saja yang bentuknya membangun masjid, baik itu konstruksi dan lain-lain, ide, kemudian jadi imamnya, jadi orang yang memakmurkan, semua yang terkait dengan masjid, insya Allah itu akan jadi jariah buat kita. Au baitan libnis sabili banah, atau rumah untuk ibnu sabil, banahu yang ia bangun. Rumah untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kesulitan, dia dapat tempat tinggal di situ, tempat singgah, tempat istirahat, manfaatnya terasa sekali. Au nahrun ajroh, atau sungai yang dia alirkan, jadi orang dapat akses air, kemudian membuang air dari rumah ke sungai tersebut. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika sehat dan ketika hidup. Nah, kalau kita simpulkan dari beberapa keterangan tadi, intinya adalah semua hal yang disebutkan dalam hadis tersebut terkait dengan kebermanfaatan bagi sesama. Ketika orang sudah merasakan manfaat kebaikan dan terus-menerus manfaatnya dirasakan oleh manusia, oleh orang-orang yang sedang lewat, orang yang sedang ingin sholat, rindu masjid, kemudian sholat di situ, itu akan berkesan kepada orang tersebut, dan disitulah titik kenapa itu menjadi jariah buat kita. Karena benar-benar terus berlanjut manfaatnya itu. Nah, jadi kita dianjurkan juga untuk tidak pelit kepada hal-hal yang ingin bermanfaat. Makanya dalam hadis lain kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kenapa ini terkait dengan kehidupan yang terus berlanjut di dunia ini. Jadi kehidupan ini jangan hanya sifatnya materi saja, tapi harus benar-benar ada manfaatnya untuk orang-orang banyak gitu. Mengapa? Orang banyak sekali hadisnya. Salah satunya lah misalnya
orang yang bisa memberikan sedekah atau orang yang wa fi kulli kabidi rutbatin shadaqah. Ada hadis yang jelas. Dalam setiap nyawa atau benih kehidupan yang kita rawat dan kita tumbuhkan itu ada sedekah. Jadi kalau ada binatang dia butuh minum, kita kasih minum, ada pohon-pohon layu kita siram, itu kata Rasulullah sedekah. Wa fi kulli kabidi rutbatin sedekah. Di setiap detak, mungkin kita bahasakan setiap detak jantung kehidupan yang dia suburkan di dunia ini, itu akan menjadi sedekah. Inilah barangkali yang dimaksud oleh hadis-hadis rincian tadi itu. Jadi selamat kepada BSMI, kemudian Bulan Sabit Merah Indonesia ya, yang selalu menebar manfaat. Insya Allah kita berharap bukan hanya manfaat untuk kita, tapi juga manfaat untuk anak cucu dan generasi kita, khususnya orang-orang Muslim dimanapun, khususnya di Indonesia. Ya, tentu dakwah itu tidak hanya bisa dilakukan, tidak hanya untuk orang-orang yang khusus belajar agama dan tampil di mimbar-mimbar masjid saja, tetapi justru teman-teman ya, saudara-saudara kami yang di BSM itu justru langsung melihat bagaimana di lapangan orang-orang yang kehausan akan ilmu agama, bukan hanya perlu ditolong secara fisik, tapi juga ruhnya itu perlu dikembangkan lagi, karena itu merupakan kehidupan yang hakiki. Itulah ketika ruh sudah hidup. Kalau manusia tidak punya ruh, itu sama saja seperti bangkai berjalan begitu. Nah, mudah-mudahan selamat kepada semua pengurus, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah kepada Ustaz Rizwan Nur Hakim atas materinya, atas ilmu yang telah disampaikan. Ini sepertinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat Ustadz ke kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa menyampaikan ini kembali, mengalirkan ilmu ini ke keluarga-keluarga kita agar pahalanya tidak terputus, baik itu kepada Ustadz yang menyampaikan maupun pada kita pada akhirnya, karena akan insya Allah diteruskan pesan-pesan ini melalui anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa ada loh gitu, pahala yang bisa tetap mengalir gitu. Karena semangat ini kadang kita udah tahu hadisnya sejak lama, tapi semangat untuk menjalankan strategi kehidupan, kalau kita bisa bilang ya, strategi kehidupan, bahwa ada amal-amal yang dapat kita lakukan yang itu bermanfaat ketika kita hidup dan ketika kita mati. Karena dia manfaatnya akan membawakan menambah nilai kebaikan pada kita. Catatan kebaikan kita akan terus bertambah. Baik, pada teman-teman, kita masih punya waktu cukup banyak untuk membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman dipersilahkan yang ingin bertanya. Sekali lagi, kalau tidak ada halangan, silahkan dibuka video biar kita bisa saling tatap muka, saling kenal gitu kan. Baik, Ustadz, ini kayaknya nggak ada yang raise hand nih. Kita mendahulukan raise hand sebenarnya. Kalau ada yang raise hand kemudian mau bertanya langsung kepada Ustadznya, dipersilahkan. Oh, Ustadz Basuki, ini mah balik bandar Ustadz namanya. Baik, kepada Ustadz Basuki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mendengarkan hadis Nabi bahwa kehidupan dunia itu continue ya di akhirat, artinya kehidupan itu nggak terputus antara dunia dan akhirat. Dan sepertinya itu ditekankan dalam agama Islam, Ustaz ya.
Apakah agama lain tidak seperti ini, Ustaz? Apakah hanya Islam yang menekankan bahwa kehidupan dunia itu tetap berlanjut, berdampak kepada akhirat? Begitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, baik. Sudah Silakan langsung Ustaz, kita mungkin jawab langsung aja ya. dijawab aja ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter. Jadi kita tentu paham ya bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itu sebenarnya pada awalnya itu adalah agama tauhid. Agama tauhid itu turun-temurun sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Rasul pertama, kemudian Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama tauhid. Agama tauhid semua ajarannya, nilai-nilainya, kemudian segala macam nilai yang diajarkan itu sama semuanya. Muaranya sama dan ajaran-ajaran itu tidak ada yang berbeda. Agama atau nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu jelas ya. Ketika beliau diperlihatkan bulan, kemudian bulan itu dia anggap ini hada robbi katanya. Tapi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika siang dia hilang. Oh, saya tidak suka menuhankan sesuatu yang hilang. Kemudian ketika ada matahari, hada akbarnya lebih besar. Ini bisa kita anggap sebagai Tuhan saya. Falamma afalat qala inni bari'um minka inni bari'um minal musyrikin ya. Artinya karena semua hilang. Matahari malam hilang. Bulan siang hilang. Saya tidak suka. Inni wajjahtu wajhiya lillahi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati. Jadi aku hanya menghadapkan wajah pada zat yang tidak pernah hilang, tidak pernah lari saat dibutuhkan gitu ya. Dia akan selalu mendengar segala doa-doa kita, dia akan selalu membersamai kita gitu ya. Istilahnya seperti itu kalau kita rinci. Karena setiap perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, beliau butuh sandaran, beliau butuh pada pegangan, dan pegangan itulah ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid itu. Makin orang bertauhid dengan kuat, makin dia akan kuat menjalani kehidupan ini dan akan makin yakin dengan kehidupan akhiratnya. Jadi kalau kita menyebutkan apakah agama lain, kalau mereka agama yang tauhid itu semua mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Mengajarkan juga akhirat, mengajarkan juga untuk tidak musyrik, mengajarkan untuk akhlak juga sama, termasuk mengajarkan kehidupan sesudah mati. Makanya dalam peringatan pertama yang disampaikan oleh para rasul itu adalah pertama tentang Allah, yang kedua tentang hari akhir. Yang kedua tentang hari akhir. Kenapa? Karena ya dua hal itu yang utama dalam keimanan sebenarnya. Kita menyebutnya rukun iman ya kalau kita dalam pembahasan ilmu tauhid. Nah, kalau ternyata melenceng berarti sudah ada penyimpangan dalam agama. Kalau sumbernya Nabi Ibrahim itu pasti agama itu adalah agama tauhid. Dan al-Islam yang saat ini kita anut itu Rasulullah, Al-Quran yang diturunkan itu menyempurnakan, atau dalam arti dia itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menyempurnakan hal-hal yang kurang dari yang dulu. Jadi ini yang paling sempurna itu. Jadi barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Maka itu mudah-mudahan terjawab ya, Dok. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu lagi yang raise hand dari Bapak Amin Kasantoso. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nih kita ketemu lagi nih sama Pak Amin ya. Alhamdulillah, Ustadz. Pertanyaan saya terkait dengan relawan, Dok. Pak Ustadz. Kan di tempat kami di kawasan Bogor ini kan lagi darurat ya, situasinya darurat semuanya. Banyak para pengungsi, kurang lebih ada 128 kakak. Nah, terkait dengan ibadah dan pahala, misalkan saya sebagai relawan, kemudian kami menyiapkan rumah hunian yang digunakan untuk suami istri untuk malam Jumat. Apakah itu masuk dalam suatu pahala yang tanggung renteng atau tidak? Karena tenda-tenda yang digunakan di barak itu rata-rata kan tendanya tidak bisa privasi. Kan orang bencana kan juga perlu ibadah untuk malam Jumatnya dengan suami istri. Nah, apakah ini termasuk dalam suatu ibadah atau mendapatkan pahala juga? Karena kan kita harus bisa memberikan si pengungsi itu rasa nyaman juga gitu. Tetapi apabila itu digunakan untuk kesalahan, itu kan dosa juga gitu. Terus rumah yang digunakan itu atau kamar yang digunakan itu kan bagian dari amanah yang diberikan oleh si pemilik rumah tersebut. Silahkan kalau yang mau malam Jumat bisa di rumah saya. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz, langsung dijawab. Ini sudah jadi istilah ya malam Jumat itu. Malam Jumat, ibadah malam Jumat baca Al-Kahfi berarti ya Pak Amin ya. Baca Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi bareng-bareng gitu ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita kalau bicara tentang ibadah itu sangat luas sekali ya. Ini kalau kita bicara ibadah itu kita mesti memperluas wawasan kita tentang makna ibadah. Makna ibadah itu sendiri. Ada ibadah yang sifatnya mahdhoh, yang memang sudah dijelaskan tata caranya. Kemudian ada ibadah yang bersifat ghair mahdhoh, ibadah sosial itu ya. Jadi saya pikir semuanya kalau kita ingin tujuan daripada ibadah itu sendiri kan ridho Allah ya. Kita melakukan ibadah yang formal itu untuk ridho Allah, kemudian juga ibadah yang lain juga untuk ridho Allah, dan semua kalau kita niatkan kata Ibnu Taimiyah untuk ibtigha wajhillah, kalau itu diniatkan semua untuk mencari ridho Allah, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Nah, terkait dengan hal itu maka tentu kita perlu teliti dan apik gitu ya. Mana madorot yang bisa didapatkan, mana manfaat yang bisa didapatkan. Karena itu kaitannya dengan masalah maslahat dan madorot. Ya. Kalau untuk urusan seperti itu, saya pikir bisa dibicarakan itu. Kalau memang nanti itu disediakan untuk suami istri, berarti kan harus jelas semuanya bahwa itu benar-benar suami istri. Kalaupun tidak, nanti seperti yang tadi disampaikan ya, itu bisa disalahgunakan gitu. Saya pikir bisa dibicarakan lah kalau hal tersebut. Nah, apakah itu nanti akan ini ya tergantung ya. Kita niatnya apa ya? Kita niatnya apa? Kemudian caranya juga harus apik dan harus teliti. Dalam arti itu benar-benar untuk pasangan. Mungkin kalau saya bercerita kalau saya bercerita di Maroko ini di luar konteks pertanyaan tadi, barangkali saya ceritakan tradisi di sini bagaimana mereka memperlakukan ya, kalau dia punya anak dan belum menikah, jadi masih bujang, itu mereka tidak disediakan kamar mereka itu. Jadi tidurnya di sofa. Selimut juga disediakan di luar seperti itulah. Sampai dia berkeluarga baru dia disediakan ruang khusus, bahkan mungkin apart khusus ya di atas itu ya.
Itu tradisi kita. Makanya jangan heran kalau misalnya nanti ke Maroko itu kamarnya satu padahal anaknya banyak gitu. Ya karena memang ruang tengah, ruang tengah, kursi-kursi itu dibikin bukan hanya untuk ruang tamu tapi juga untuk mereka tidur, bantalnya banyak begitu. Mengapa ya? Karena mereka itu sudah tradisi mereka ya. Kalau mereka sudah menikah itu ramai-ramai sekali ya, pestanya luar biasa itu, bahkan sampai subuh. Ini cerita sedikit ya melenceng dari pertanyaan, barangkali sebagai tambahan wawasan. Jadi dilihat saja kalau sudah begitu, nanti madorot dan manfaatnya ditimbang-timbang saja, madorot dan manfaatnya. Karena itu kan terkait dengan lapangan kalau itu. Terkait dengan lapangan. Ada hal yang wajib ain. Wajib ain itu dia tidak bisa ditinggalkan walaupun kondisi apapun. Ya contoh sederhananya sholat ya. Jadi sholat wajib ain karena tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dia wajib tuh. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk, berbaring atau dengan isyarat. Karena itu wajibnya wajib ain. Kalau dia tidak melakukan, dia berdosa gitu ya. Nah, ditimbang saja itu. Kalau masuknya dalam kategori wajib ainnya, atau misalnya masihlah bisa dengan ibadah malam Jumat yang lain seperti baca Al-Kahfi gitu ya, dengan ibadah itu. Jadi ibadah yang privacy itu mungkin bisa ditunda dulu misalnya dan lain-lain. Itu kembali kepada musyawarah dengan di lapangan, dan itu tentu hanya orang yang di lapangan yang tahu gitu. Dalam konsep Imam Malik itu yang paling mereka tekankan adalah maslahat madorot. Artinya kalau nanti maslahatnya lebih banyak maka tidak apa-apa. Tapi kalau madorotnya lebih banyak itu lebih baik ditinggalkan. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Amin. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz Vision atas jawabannya. Ini saya mau bacakan nih Ustadz, ada pertanyaan langsung. Ada 2 pertanyaan yang lewat chat dari Ibu Sarah. Assalamualaikum Pak Ustadz, seandainya memberikan ilmu yang salah, tapi kita tidak tahu atau tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Itu 1. Lanjut Tat ke pertanyaan kedua dari Bidan Fani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menjaga istiqomah dalam menjaga amal di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu? Ada 2 pertanyaan. Dipersilakan Ustadz. Yang pertama, terima kasih. Dalam istilah agama ya, tradisi keilmuan Islam ada istilah alim ya, orang berilmu, ada juga dai. Dai itu orang yang berdakwah, mengajak orang. Sebenarnya kalau mengajarkan ilmu itu tugasnya alim, orang yang punya ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu dan yakin dengan ilmu itu, dia mesti mengajarkan kepada orang lain, khususnya tentu yang bertanya dan tidak tahu. Kemudian ada istilah dai. Dai itu orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada kebaikan. Itu siapa ya? Walaupun dia tidak mengetahui ilmunya secara keseluruhan, tapi dengan dengan walaupun tidak banyak atau tidak semua, nah dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu saja. Itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau ada orang menyampaikan ilmu yang salah, kemudian orang malah jadi mengamalkan ilmu itu? Apakah dia jadi berdosa ya? Yang pertama tentu mengajarkan ilmu yang salah tidak sengaja tentu tidak berdosa. Terkait dengan sengaja atau tidak sengaja itu, kalau tidak sengaja insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau sengaja menyebarkan yang salah, itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana orang terlanjur mengamalkan? Karena kita tidak tahu ilmu itu, ya tinggal kita sampaikan klarifikasi mana yang benar. Itu tradisi yang sering dilakukan oleh para sahabat zaman dulu. Kan masih tradisi ilmu itu seperti itu ya.
dalam tradisi para ulama juga begitu. Ada kayak dulu Imam Al-Ghazali mengarang tentang falsafah. Kemudian setelah itu dia mengarang lagi justru menyerang atau membetulkan karangan dia yang terdahulu. Kemudian dia belajar ilmu tasawuf, dia menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dulu. Seperti itu. Jadi kalau dia meralat mana yang baik, itu insya Allah kita sudah terbebas dari kesalahan kita gitu ya. Yang penting ada klarifikasi, ternyata yang benar dari itu begini, ya kita sampaikan lagi dari lisan kita. Barangkali itu ya, mudah-mudahan. Makanya dalam tradisi keilmuan itu ada istilah wallahu a'lamu bissawab gitu ya. Kalau kita menyampaikan ilmu, jangan lupa kita sampaikan wallahu a'lamu bissawab, artinya Allah lah yang paling tahu, yang paling benar ya selama kita mengajar ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita istiqomah. Kita yakin aja bahwa walaqad ji'tumuna furoda gitu ya. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kita ingat itu aja ya, ayat dalam Al-Qur'an. Bahwa nanti kita ini walaupun kita bersama-sama di rumah sakit bareng-bareng orang, di grup, di mana-mana, tapi tetap nanti datang kepada Allah itu sendirian begitu. Nanti tidak akan ada lagi istilah, aduh ini saya bisa ditolong siapa nih begitu. Nah, ingat-ingat aja itu ya. Kalau ingat kita bahwa kita datang sendiri dulu, kemudian nanti kita kembali kepada Allah. Furoda juga, sendirian juga, yang paling akan menjadi penolong itu adalah ya amal-amal kita itu. Nah, kalau ingat itu, insya Allah kita akan selalu istiqomah. Mengapa? Karena kita nanti akan menghadap Allah juga sendirian, tidak bisa mengandalkan. Kita mungkin di dunia bisa happy-happy gitu, kalau sedih bisa happy, kita bisa semangat gitu. Tapi kalau sudah nanti selesai, yang akan menolong kita hanya diri kita sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwal marrah. Nanti kita akan sendiri-sendiri dan tidak akan bareng yang lain. Nanti yang akan ditanya adalah ya diri kita sendiri. Barangkali itu, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari saudara-saudara semuanya? Yang raise hand sepertinya sudah tidak ada. Kemudian yang chat juga tidak ada. Baik. Sepertinya sudah cukup ya, Ustaz. Mungkin ya, mungkin. Ini mau nanya tapi kayaknya nggak usah juga lah, Ustaz. Kalau ada yang mau tanya tuh gini, Tan. Benar ya. Terkadang kita di BSMI ini karena sudah rutinitas ya melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu kan. Terkadang lupa menempatkan niat di awalnya itu. Tan. Oh iya, saya melakukan ini karena Allah, itu lupa. Tan. Itu maksud saya. Tan. Itu jadi menempatkan niat di di tengah-tengah perjalanan kegiatan kita itu gimana? Ya, memang ujian dalam beramal seperti itu ya, bukan hanya dalam bidang sosial, semuanya tentu ada istilah. Kalau dalam istilah kita itu istilah futur ya, dalam dakwah, kemudian dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW juga ada istilah futur. Pernah fatrah Rasulullah pernah juga tidak diberikan wahyu dalam masa tertentu, fatrahnya Allah. Orang-orang soleh juga pernah merasa dalam tanda kutip ya jenuh. Gitu. Artinya kita di awal memang sudah berniat baik mulia, gitu. Tapi dalam perjalanannya banyak cobaan, ujian dan lain-lain. Nah itu bagaimana? Maka dalam mengatasi ini
Coba kita lihat bagaimana mengatasi futur itu. Rasulullah itu ya yang paling tampak yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Rasulullah itu rajin mengontrol ini ya jamaahnya, sahabat-sahabat. Selesai sholat itu kan beliau berbalik arah. Jadi zikirnya tidak selesai sholat itu langsung berbalik arah dan melihat sahabat-sahabat gitu. Siapa yang hadir, siapa yang tidak gitu. Jadi beliau kontrol. Nah, ini salah satu fungsi daripada imam. Jadi bukan tidak individual, imam itu mesti juga melihat jamaahnya. Nah, jadi nanti ada dari situ interaksi yang baik dengan jamaah, interaksi dalam satu lingkungan. Ada istilah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini pentingnya pengajian-pengajian itu seperti itu, Mas Cahyo ya. Wong Rasulullah aja majelis taklimnya sering, bahkan khusus untuk perempuan ada, untuk sahabat-sahabat ada, selalu saja beliau sampaikan. Kenapa? Karena ya kita tahu bersama manusia itu kan punya al-qalbu, sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamai qalbun ya karena bolak-balik. Bagaimana memelihara supaya nggak bolak-balik? Sering berdoa ya muqallibal qulub sabit quluban ala ta'atik. Dia sering-sering melakukan tanasuh, bermunasahah, terutama dengan kalau dulu Rasulullah dengan para sahabatnya itu mereka tidak sungkan untuk memberikan nasihat. Nah, tentu kita punya komunitas ya seperti ini tidak sungkan untuk menasehati dan menasehati dan dinasehati, memberikan motivasi gitu. Insya Allah kalau itu dilakukan ya sesuai dengan pesan Allah kan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, itu di situ diingatkan selalu karena memang manusia ya seperti yang tadi disampaikan kadang lupa dengan titik awal tadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Baik, teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara, bahwa yang dapat kita simpulkan dari isi materi Ustadz tadi adalah hadis dari Abu Hurairah yang kurang lebih bunyinya, apabila meninggal manusia terputuslah amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di beberapa hadis yang lain juga ditambahkan oleh Ustadz, diantaranya mushaf yang diwariskan, kemudian masjid yang dia bangun, kemudian sungai yang dialirkan. Nah, itu semua adalah bagian-bagian adalah dari amal-amal yang insya Allah memberikan pahala yang tidak terputus untuk kita. Baik, sudah melewati waktu jam 9:20. Mari sama-sama kita tutup kajian rebuan kita pada pekan hari ini. Kita sama-sama memohon kepada Ustadz untuk memimpin doa pada kita semua. Pada Ustadz Rishan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا
wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahi sisa usia kami, berkahi dan solehkan keluarga dan anak keturunan kami. Allahumma ya Allah, ridhoilah segala langkah dan gerak kami, aktivitas kami ya Allah, jadikan kami selalu menempatkan ridho-Mu di atas segala aktivitas kami, di atas segala kehidupan kami ya Allah, di atas segala target-target hidup kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz atas materi dan jawaban yang telah disampaikan pada kajian kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak materi ini. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Mari kita sama-sama tutup kajian Rebuan pekan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada kita semua, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Ayakum. Terima kasih. Terima kasih.